Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala harapan, berilah kiranya kami roh baru dan hati yang sederhana, serta terbuka terhadap sabdamu. Semoga hidup kami mengungkapkan pengharapan yang sudah tertanam di dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan sungguh menjiwai seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama diambil dari bacaan Injil hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020, yaitu Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Itulah kisah sebagian kecil cerita tentang Yesus yang memberkati anak-anak, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi. Salah satu kebiasaan yang baik yang dihidupi dalam perayaan-perayaan di gereja Katolik adalah memberikan berkat kepada anak-anak yang menghadiri Ekaristi pada hari Minggu. Namun membawa anak-anak pada Yesus untuk didoakan dan diberkati tidak hanya berhenti pada perayaan Ekaristi. Orang tua harus lebih aktif dan tidak menunggu anak untuk berinisiatif. Inisiatif dan keaktifan itu bisa dengan melibatkan anak-anak dalam kegiatan bina iman. Misalnya Legio Maria, Sekami, Putra-Putri Altar, ikut dalam kegiatan atau doa lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Pada zaman ini, perkembangan anak-anak lebih difokuskan pada aspek kognitif belaka atau pengetahuan belaka. Sedangkan dimensi spiritual dan rohaninya sering diabaikan. Anak-anak memiliki waktu yang banyak untuk terlibat dalam kegiatan sekolah dan les privat, bahkan mungkin bermain game dan sebagainya. Sedangkan untuk terlibat dalam kegiatan yang mendekatkannya pada Tuhan, acap kali tak memiliki waktu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu
kitab Amsal 1 ayat 7 mengatakan, para orang tua bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya, orang tua harus mendidik anak-anak supaya sungguh takut akan Tuhan. Karena dengan takut akan Tuhan itu, maka permulaan pengetahuan yang akan dimiliki oleh anak itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kecerdasan spiritual merupakan hal yang mendasar untuk kecerdasan yang lain. Kenapa? Karena kecerdasan yang tidak dasari oleh kecerdasan spiritual akan membuat anak itu bertumbuh menjadi orang yang hanya berilmu tetapi tidak beriman. Tetapi diharapkan bahwa kita bukan hanya bertumbuh menjadi orang yang berilmu, tetapi juga harus bertumbuh menjadi orang yang beriman. Karena hanya dengan iman itulah maka pengetahuan yang kita miliki akan kita mampukan untuk membangun dunia dan mengabdi kepada sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, timbul sekarang pertanyaan, siapakah pendidik utama dalam pendidikan iman anak itu? Banyak orang tua tidak lagi menyadari bahwa pendidikan atau pendidik utama dalam pendidikan iman anak itu adalah orang tua itu sendiri, atau keluarga merupakan basis utama sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai iman. Karena itu, para guru agama di sekolah, para pembina sekolah minggu, para pastor, atau siapapun yang di luar tidak dapat menggantikan peran utama sebagai pendidik utama. Peran pendidik utama itu adalah diperankan oleh orang tua itu. Oleh karena itu, orang tua harus selalu disadarkan dan menyadari dirinya sebagai pendidik utama dalam soal iman itu. Mendidik anak dalam soal iman itu pertama-tama dengan contoh teladan hidup yang baik. Bila mana keluarga-keluarga Katolik, orang-orang tua Katolik sungguh memberikan contoh teladan hidup yang baik sebagai orang Katolik di dalam keluarga-keluarganya, maka dapat dibayangkan bahwa anak-anak itu akan bertumbuh dalam iman kekatolikan yang benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu gereja mengajarkan bahwa keluarga adalah basis dari gereja. Tanpa keluarga, maka gereja tidak akan ada. Maka keluarga adalah pilar-pilar yang akan menopang berdirinya sebuah gereja itu. Apakah ekstensi gereja Katolik di kemudian hari masih akan berlanjut, akan ditentukan bagaimana keluarga Katolik. Karena itu, setiap keluarga Katolik diingatkan agar mereka sungguh sadar akan tugas dan tanggung jawabnya ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil tadi dengan tegas Yesus mengatakan agar kita membawa anak-anak untuk bertemu dengan Yesus. Pertemuan Yesus dengan anak-anak itu akan sungguh berdampak dalam pengembangan hidup mereka sebagai calon-calon masa depan yang akan menentukan mati hidupnya gereja Katolik. Oleh karena itu, keluarga-keluarga Katolik memiliki tanggung jawab yang besar untuk melangsungkan kehidupan gereja di masa yang akan datang. Tidak jarang kita mendengar ocehan dari umat yang mengkritik perilaku-perilaku oleh pejabat-pejabat tertentu, bahkan juga mengkritik perilaku dari pelayan-pelayan yang ada di dalam gereja. Tetapi sadarkah keluarga-keluarga Katolik bahwa para pemimpin itu, baik pemimpin masyarakat, pemimpin di pemerintahan,
bahkan pemimpin atau pelayan dalam gereja, dia datang dari yang namanya keluarga itu. Maka kalau kemudian pemimpin-pemimpin itu ada yang tidak memenuhi harapan dari umat, maka bukanlah mempersalahkan pemimpin itu, tetapi hendaknya keluarga-keluarga Katolik kembali bertanya dalam diri masing-masing. Sampai sejauh mana saya sebagai keluarga Katolik bermain peran dalam memberikan pendidikan yang benar terhadap calon-calon pemimpin itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pemimpin-pemimpin gereja sekian puluh tahun yang akan datang akan ditentukan oleh anak-anak kita yang ada di zaman ini. Oleh karena itu, setiap orang-orang tua, keluarga-keluarga Katolik diajak untuk sungguh menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk menyiapkan calon-calon pemimpin yang akan datang. Merekalah yang akan menentukan merah putihnya bangsa dan negara kita. Merekalah yang akan menentukan merah hitamnya gereja kita. Karena itu, mari sebagai keluarga Katolik, saya mengajak kita semua untuk sungguh menyadari akan tugas dan tanggung jawab ini. Semoga dari keluarga Katolik di paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura 30 tahun yang akan datang akan muncullah pemimpin-pemimpin yang tangguh, entah di dalam masyarakat, pemerintah, dan terutama di dalam gereja Katolik yang kudus. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.